Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis kedua ya dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang kedua berbunyi An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu ats-tsalatsah wa shahhahahu Ahmad. Nah, itu bunyi daripada matan hadisnya sekaligus sanadnya. Lalu terjemahnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmatinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan, serta tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 3 dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian berbicara tentang derajat al-hadis, bahwa hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram ini derajat hadisnya adalah sahih. Ya, tetapi saya ingin membawakan beberapa dari perkataan para ulama terkait tentang derajat hadis. Yang pertama, hadis ini juga dinamakan dengan hadis bi'ru bid'ah. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata bahwa hadis bi'ru bid'ah ini adalah sahih. Itu kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini adalah hasan. Dan juga yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Abu Usamah rahimahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, menganggap bahwa hadis ini baik, artinya hasan, ya. Dan hadis ini telah diriwayatkan dari Abu Sa'id dan selainnya dengan jalur yang lain. Kemudian yang keempat disebutkan di dalam ya At-Talkhis ya, dalam kitab At-Talkhis, bahwa hadis ini disahihkan oleh Ahmad dan oleh Yahya bin Mu'in serta oleh Ibnu Hazm. Di sini ada perkataan Imam Albani ya. Beliau berkata bahwa periwayatan pada sanadnya adalah periwayatan Bukhari dan Muslim kecuali Abdullah bin Rafi'. Dan Al-Bukhari sendiri berkata keadaannya majhul. Kan tetapi hadis ini telah disahihkan oleh imam-imam sebagaimana yang telah disebutkan oleh kita tadi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang masyhur, dikenal di kalangan para ulama ya, dan diterima oleh para imam-imam fuqaha. Dan dari Syekh Shadiq Hasan di kitab Ar-Rawdah, beliau menulis dan mengatakan bahwa telah tegak hujjah dengan pensahihan oleh sebagian imam. Dan telah disahihkan juga ya hadis ini selain yang disebutkan oleh kita yang di atas, yaitu oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Al-Hakim ya, Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya. Walaupun Ibnu Qattan mencacati hadis yang kita bacakan tadi dengan majhulnya riwayat dari Abu Sa'id. Tetapi pencatatan oleh satu orang yaitu Ibnu Qattan tidak dapat melawan pensahihan oleh imam-imam besar yang telah disebutkan oleh kita tadi. Maka jelas ya bahwa hadis nomor 2 dalam kitab Bulughul Maram hadisnya adalah sahih ya, berdasarkan
perkataan para ulama-ulama yang mensahihkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kemudian masuk kepada faedah. Sebelumnya masuk ke kosakata ya. Di sini ada kosakata. Yang kita ambil bahwa perkataan Nabi menyebut kata tuhur, ya, yang artinya adalah suci substansinya dan dapat mensucikan selainnya. Kemudian yang kedua ada kata atau kalimat la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. Ini artinya tidak ada yang dapat menajiskannya. Nah, perkataan ini dimuqayyadkan atau diikatkan dengan syarat, yaitu sesuatu najis itu tersebut ya tidak mengubah salah satu dari 3 sifat air, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Jika tidak merubah, maka tidak ada yang menajiskannya. Tidak ada yang berubah dari segi rasa atau bau atau warna, tidak ada yang menajiskan. Selama itu berubah, ya, baunya, rasanya, warnanya, maka ini perlu diteliti kembali. Apakah air tersebut adalah air yang najis atau bukan? Baik, karena bisa saja termasuki oleh benda-benda yang najis sehingga mencampuri bau dan rasa serta warna daripada air tersebut yang membuatnya adalah keluar dari kesuciannya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Di sini ada faedah al-hadis yang dapat kita kemukakan di hadis yang kedua adalah bahwa menunjukkan asal dari air adalah suci dan mensucikan. Allah lah yang telah mengirimkan air kepada kita dengan diturunkannya hujan sebagai rahmat untuk kita semua. Allah mengatakan wa anzalna minas samaa'i maa'a. Sesungguhnya aku atau kami yang telah menurunkan air dari atas langit. Ya. Untuk apa salah satu tujuannya? Salah satu tujuannya dengan air tersebut yang akan menumbuhkan biji-bijian di bumi, dan biji-biji itu akan tumbuh sampai ya seperti pohon yang dewasa dan berbuah, lalu kita makan dan kita nikmati. Atau air-air itu meresap ke bumi dan terdapat mata air dengan sebab adanya perkumpulan air itu, dan air itu kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu minum, mencuci, dan yang lain. Ini sebuah anugerah dan nikmat dari Allah. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan saran atau mensunnahkan kita untuk berdoa ketika turun hujan dengan doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian faedah yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan ikhwani wa akhwati fillah azanallah, di situ ada kata al-ma. Innal ma'a. Innal ma'a. Al-ma itu tertulis dengan bentuk ma'rifah. Nah, kalau kita kembalikan kata al-ma ini dalam bahasa Arab, maka kata ma'rifah adalah menunjukkan keumuman, kekhususan atau keumuman yang menunjukkan bahwa sifat air yang dimaksud adalah umum. Air hujan, air laut, air sungai, atau air yang lain, selama memang kadar air itu tidak tercampuri dari hal-hal yang najis atau tidak berubah dari syarat air yang suci, yaitu bau, rasa, dan warnanya, maka air tersebut tetap disebut dengan air yang suci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian faedah yang ketiga adalah hadis itu dikatakan sahih. Maka kesahihan sebuah hadis menunjukkan bolehnya kita mengamalkannya, boleh mempercayai dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan hadis nomor 2 tadi dalam kitab Bulughul Maram dinyatakan oleh para ulama dengan pendapat yang masyhur bahwa hadisnya sahih, meskipun ada yang mengatakan hasan. Maka hadis ini ya boleh untuk menjadi panutan atau menjadi sebuah tuntunan atau pedoman untuk melakukan amalan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau disyaratkan di dalam hadis tersebut.
Kemudian faedah berikutnya ikhwani wa akhwati fillah, terkait tentang hadis itu telah mengabarkan ya kepada kita bahwa nikmat air yang begitu luar biasa bagi manusia, dan agar kita dapat mempergunakan kegunaan air itu sebagaimana mestinya ya, dengan sebaik-baiknya, tidak berbuat mubazir, karena mubazir adalah sifat daripada sifat-sifat yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mensifati sifat mubazir seperti ya sifatnya syaitan atau berkawan dengan sifat syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan atau ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir ya, menghambur-hamburkan ya, maka mereka berkawan dengan syaitan. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Inilah kandungan dan faedah yang kita ambil dari hadis nomor 2 dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan untuk kita bermanfaat dan kita siap untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum ajmain.